Ya, halo, selamat malam. Nama saya Ardian. Jadi saya akan menjelaskan tipe-tipe training yang dijalankan di perusahaan saya. Yang pertama ada training yang berupa magang ya. Jadi magang itu seperti yang kita ketahui. Jadi untuk teman-teman yang sedang kuliah atau sudah lulus kuliah namun masih menunggu panggilan untuk kerja atau menunggu untuk bekerja gitu. Biasanya teman-teman seperti ini mengisi waktunya dengan melakukan magang di perusahaan untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman seputar dunia kerja sesungguhnya seperti apa. Nah, implementasinya sendiri kalau di tempat saya, jadi yang pertama tergantung isu yang muncul. Jadi misal di tim HR, oh ternyata tim HR sedang kewalahan untuk melakukan rekrutmen nih, dan menurut tim HR tidak perlu untuk menambah karyawan baru, cukup dengan menambah anak magang aja. Jadi disitulah uh, akhirnya bisa dibuka nih lowongan kerja untuk anak magang. Jadi anak magang ini akan mendapatkan apa ya, sharing ilmu, sharing pengalaman dari tim HR yang sudah bekerja di perusahaan tempat saya bekerja. Nah, jadi implementasinya adalah seperti itu. Jadi ketika ada kebutuhan dan tidak perlu menambah karyawan baru, cukup disupport dengan tim anak magang, maka perusahaan kami akan buka lowongan kerja magang untuk mendapatkan tim atau anak magang untuk mengisi posisi tersebut. Nah, setelah anak magang diterima, biasanya akan magang selama sekitar 3 bulan ya umumnya, 3 bulan. Nah, dari magang itu nanti akan dilakukan review juga nih, dilakukan review oleh peserta magang tersebut. Jadi mereka akan di akhir masa magangnya mereka akan mempresentasikan apa saja yang ilmu dan pengalaman yang mereka dapat selama magang di tempat kami bekerja. Lalu mereka juga akan memberikan kritik maupun saran yang membangun. Lalu yang kedua ada training informal. Nah, training informal itu adalah training yang dilakukan bukan secara resmi ya. Jadi sesuai namanya, yang melakukan adalah tim kami sendiri. Biasanya contohnya adalah gini. Jadi ketika di dalam, misal di dalam tim marketing nih, ada isu tim marketing kesulitan untuk mengiklankan video di TikTok misal untuk kebutuhan awareness. Nah, jika tim yang menangani hal tersebut belum tahu nih solusinya, dia akan mengekskalasi isu tersebut ke atasannya, ke supervisornya misal. Nah, jika supervisornya tahu gimana solusinya, maka supervisor tersebut akan langsung mengajari atau menjadwalkan untuk sharing ilmu gimana cara beriklan di TikTok misal untuk kebutuhan awareness. Jadi goalsnya adalah menyelesaikan masalah yang muncul, dan implementasinya yang biasa terjadi di tempat saya bekerja adalah saat itu juga dijadwalkan atau dilakukan sharing informasi atau sharing ilmu ya, supaya masalah tersebut bisa segera selesai. Lalu yang terakhir ada training formal. Jadi training formal ini sesuai namanya, jadi memang ada jadwalnya dan yang pasti ada sertifikatnya yang diakui oleh negara atau diakui oleh lembaga-lembaga yang kredibel ya. Jadi contohnya yang biasanya perusahaan kami lakukan adalah ikut training BNSP. Jadi ada kebutuhan nih, misal oh kita ada kebutuhan untuk memahami ini prosedur atau cara untuk ekspor, untuk bisa ekspor. Nah, untuk kebutuhan tersebut implementasinya adalah dari tim HR mencari training yang menyelenggarakan pelatihan untuk kebutuhan ekspor misal. Nah, yang pernah terjadi adalah di BNSP atau Badan Nasional
sertifikasi profesi ya, itu mereka ada training yang mengajari untuk ekspor. Nah dari situ akhirnya tim HR mengirim salah satu atau kandidat dari kami untuk diikutkan training tersebut hingga lulus dan mendapatkan sertifikasi. Jadi itulah contoh 3 tipe training yang dijalankan di perusahaan kami. Terima kasih.